Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Konselor Irsyad jumpa lagi dengan Anda dalam konseling 17 berpikir positif. Kali ini kita akan membahas tentang rasa bersalah, cemas, dan kesedihan dalam kaitannya dengan berpikir positif. Sejumlah perasaan dapat menggerogoti kita setiap hari. Perasaan itu dengan mudah dapat berkembang menjadi emosi negatif yang makin lama makin sulit untuk dikendalikan. Hal ini kemudian akan mempengaruhi citra diri, pikiran, dan emosi serta tindakan kita. Bahkan hubungan kita dengan orang lain. Emosi tersebut adalah rasa bersalah, cemas, dan kesedihan. Kita perlu mengelola emosi-emosi ini secara aktif setiap hari. Pertama, rasa bersalah. Rasa bersalah adalah kecaman yang diarahkan terhadap diri sendiri karena merasa telah mengambil keputusan dan tindakan yang keliru dan salah. Tapi rasa bersalah itu juga muncul setelah Anda mengetahui informasi yang lebih lengkap dan pemahaman yang lebih baik terhadap objek di mana Anda melakukan kesalahan. Jika rasa bersalah muncul sebelum Anda membuat suatu keputusan dan mengambil suatu tindakan, maka sebaiknya Anda hentikan rencana itu dan pikirkan kembali tindakan dan keputusan yang tepat yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika Anda merasa bersalah setelah kejadian, maka pertimbangkan untuk menebus kesalahan Anda. Mungkin Anda perlu melakukan suatu kompensasi bagi orang lain berupa materi atau jasa di mana Anda melakukan kesalahan. Bagaimana jika rasa bersalah karena suatu peristiwa traumatik atau peristiwa di masa lalu yang telah berakibat fatal? Anda tidak bisa terlepas dari perasaan menyalahkan dan menyesali diri sendiri karena kesalahan yang Anda buat pada masa lalu tersebut. Teknik berpikir positif dapat Anda lakukan untuk mengatasi perasaan tersebut. Caranya, pertama, bayangkan peristiwa yang menimbulkan rasa bersalah seolah-olah terjadi pada orang lain. Kemudian yang kedua, pikirkan peristiwa itu dengan perspektif yang lebih objektif di mana orang lain yang mengalaminya. Yang ketiga, pikirkan dan pertimbangkan sejauh mana orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu sebetulnya ikut bertanggung jawab atas peristiwa atau kejadian yang membuat timbulnya rasa bersalah tersebut. Yang keempat, pikirkan sejauh mana orang itu benar-benar merasa perlu merasa bersalah. Anda dapat berpikir seberapa besar tanggung jawab Anda sebenarnya pada kesalahan yang telah terjadi. Yang kelima, jika Anda telah memahami kesalahan itu secara proporsional dan objektif, Anda sebaiknya meminta maaf
meminta ampun ke depan, tidak lagi melakukan kesalahan yang serupa. Kemudian masalah kecemasan. Kecemasan merupakan ingatan Anda terhadap suatu kesulitan yang mungkin terjadi dan perlu diselesaikan. Beberapa kecemasan adalah wajar dialami oleh setiap orang. Jangan berharap untuk sepenuhnya Anda bebas dari kecemasan. Itu tidak mungkin. Namun terutama ketika Anda sedang stres, Anda merasakan kecemasan yang tidak terkendali. Bagaimana kita mengendalikan rasa cemas? Yang pertama, buatlah perbedaan yang jelas antara apa yang dapat Anda selesaikan dan apa yang tidak dapat Anda selesaikan. Bayangkan jika apa yang Anda cemaskan benar-benar terjadi. Apakah yang mampu Anda perbuat sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan kewenangan Anda? Yang kedua, perjelas dan pikirkan apa sajakah yang menjadi tanggung jawab Anda dan apa saja yang bukan menjadi tanggung jawab Anda. Ada orang lain tentunya yang juga harusnya bertanggung jawab atas sesuatu yang Anda cemaskan itu. Yang ketiga, pelajari bahwa apa sajakah pada sesuatu yang Anda cemaskan sebenarnya bukan masalah Anda. Tetapi jika sesuatu itu merupakan masalah Anda, Anda harus segera mengambil tindakan. Tindakan akan menggeser kesalahan Anda kepada emosi dan pikiran yang lebih positif. Jika kecemasan terus-menerus menghantui Anda, maka Anda perlu menenangkan diri. Bagaimana caranya kita menenangkan diri? Saya tunjukkan kepada Anda 3 langkah menenangkan diri. Pertama, kenali perasaan cemas yang melanda diri Anda. Anda sedikit cemas atau sangat cemas atau sangat amat cemas sekali. Katakan pada diri sendiri bahwa Anda akan bersikap lebih santai, lebih rileks. Bernapaslah perlahan dan dalam-dalam. Rilekskan seluruh tubuh Anda. Tarik napas dan hembuskan. Anda akan terasa lebih rileks. Yang ketiga, rasakan bahwa Anda merasa lebih tenang, maka Anda menjadi lebih rasional. Anda merasa lebih tenang lagi. Setelah lebih tenang, Anda mulai merasa terkendali. Kecemasan Anda sudah bisa dikendalikan. Yang ketiga adalah kesedihan. Banyak hal yang dapat menimbulkan kesedihan. Misalnya kehilangan harta, putusnya hubungan, pemutusan hubungan kerja, meninggalnya orang yang Anda cintai, dan sebagainya dan sebagainya. Semua itu dapat menciptakan dalam pikiran dan tubuh Anda proses berkabung secara alamiah, sekaligus menyakitkan. Tapi Anda harus menghadapinya. Anda jangan sampai terjerambab oleh kesedihan yang tak terkendalikan. Bagaimana caranya? Inilah tahapan kesedihan, reaksi yang terjadi pada umumnya, dan tindakan yang dapat membantu Anda. Yang pertama, ketika kabar kesedihan misalnya datang
kepada Anda, maka Anda akan mengalami shock. Anda terkejut, terguncang atas kejadian atau musibah yang menimpa. Reaksi Anda umumnya, Anda gemetar dan bisa kehilangan kendali, pingsan, histeris. Pada saat ini, yang Anda butuhkan adalah dukungan atau support dari orang-orang di sekitar Anda. Yang kedua, setelah shock, Anda akan mengalami penyangkalan. Anda menyangkal dengan mengatakan bahwa kejadian itu tidak mungkin terjadi. Hal ini memotong emosi Anda untuk sementara. Kesedihan Anda mungkin terhenti sementara, tapi itu tidak berlangsung lama dan Anda butuh waktu dan kesabaran untuk masuk ke tahap yang ketiga, yaitu kesedihan yang sesungguhnya. Hal ini menimbulkan kesedihan atas kenyataan yang terjadi. Dalam tahapan ini, Anda perlu menangis dengan cara Anda sendiri. Anda mungkin menangis, berurai air mata, tumpahkanlah tangisan Anda, dan itu adalah baik. Tahapan berikutnya, jika Anda belum bisa mengendalikan kemarahan pada tahap ini, maka akan timbul kemarahan dan penyesalan. Dalam suatu dan lain hal, kasus setelah bersedih, Anda mungkin marah atas kejadian dan musibah yang menimpa. Anda menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan pihak lain. Di sini Anda memerlukan dukungan orang lain. Yang kelima, tahapan setelah Anda marah dan menyesal, mungkin saja bila itu berkelanjutan maka Anda akan menjadi depresi. Anda bersedih, kesedihan yang sangat berat, mungkin saja Anda depresi. Anda merasa putus asa, tidak berdaya, dan kehilangan arah. Dalam hal ini Anda memerlukan konseling. Dalam konseling Anda akan dibantu untuk menemukan tahap yang keenam, yaitu resolusi. Dalam tahap resolusi, konseling akan membantu Anda untuk menerima kenyataan dan termotivasi untuk melanjutkan kehidupan. Namun konseling perlu ditindaklanjuti dengan dukungan oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda agar Anda kembali terlibat dalam kehidupan. Siklus itu bisa saja tidak Anda lalui secara penuh. Anda mungkin mampu menerima kenyataan dan mengendalikan kesedihan lebih cepat. Hal ini terjadi karena Anda mendapatkan dukungan atau support dari orang-orang di sekitar Anda. Anda bisa mengungkapkan emosi kesedihan dan menangis, sehingga kemudian kesedihan itu berlalu dan itu lebih baik. Tapi jika Anda marah dan depresi, maka Anda perlu mendapatkan konseling, atau setidaknya Anda berbicara dengan orang yang pernah mengalami peristiwa kesedihan yang serupa. Demikian, selamat mencoba ketika Anda ditimpa rasa bersalah, cemas, dan kesedihan. Saya Konselor Irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.